Nanti aku kirim Baik. dua-dua Iya recordnya di di itu ya. Mana sih di YouTube aja lah. Upload di sana aja nanti. YouTube apa? Apa? YouTube apaan? Ya, aku uploadnya di YouTube nanti. Siva nggak usah lihat dari Drive. Soalnya kalau nggak lihat dari Drive, nonton recording tuh lama banget. Harus di-download dulu. Apa ya namanya? Ya itulah pokoknya. Hmm. Jadi agak lama dia. Makanya mending di YouTube aja. Jadi nggak usah download, tinggal tonton aja. Nanti kalau apa? Kalau pengen lihat lagi ya tinggal tonton juga gitu, nggak usah ini. Bentar, aku ada sesuatu yang mau dihapus. Soalnya recordingnya udah terlalu penuh kayaknya. Em, ya, oke. Kita kesini ya. Kelihatan screen soal yang Arif tadi kasih nggak? Kelihatan nggak? Oke. Kita coba coret ya. Dilakukan pemantauan letusan gunung berapi dari posko pengamatan terdekat. Posko tersebut pada ketinggian 475 472 dpl. LP di mana? Hmm, oke. Pengetahuan elevasi bibir kawah EBK. Oke. 2700 mdpl. Bentar. ELP itu posko. Oh, jarak datar JD pada pusat erupsi dari posko adalah 17.500. Jarak datar JD. Oke. Pada saat terjadi letusan, diukur puncak letusan dengan kilometer. Didapat sudut pantau SP dengan kemiringan 20 derajat. Pertanyaannya, tinggi letusan yang terjadi, tinggi letusan. Hmm, sama elevasi puncak letusan. Oh, tinggi letusan. Ntar, kita sesuaiin gambar dia dulu ya. Katanya kita punya elevasi dari posko. Bentar, bisa dicoret ya. Kita punya posko di bawah ya. Ini segitiganya agak jelek dari dia. Jadi aku coba gambar ulang. Kayak gini. Ya, jelek juga sih. Tapi setidaknya lebih kelihatan jelas lah ya. Itu ini ya, Rif, siku-siku. Maksudnya bukan miring. Ini ada siku-siku di sini. Ya emang segitiga dari aku emang jelek ya. Terus posko ini katanya ketinggiannya ada di 472 mdpl. Pengetahuan elevasi bibir kawah. Nah, bibir kawah berarti dari sini ke sini. Ya nggak sih? Itu adalah 2700 mdpl. Terus jarak datar JD dari pusat erupsinya 17,5 km. Jadi ini 17,5 km. Terus ini adalah 20 derajat. Yang dia tanya adalah pada saat pada saat terjadi letusan diukur puncak letusan dengan klinometer. Didapat sudut pantau adalah 20 derajat tinggi letusan yang terjadi. Ini kan puncak letusannya di sini, tinggi letusan yang terjadi. Mungkin tinggi gunung kali ya? Iya. Kayaknya dia lebih pengen nanya tinggi gunungnya berapa sih. Soalnya kalau tinggi letusan yang terjadi kan kita nggak tahu nih, ini gunung meletuskan sesuatu ya pasti harus ada data gas, data yang lain-lain. Jadi kayaknya dia pengen tanya gunung ini setinggi apa sih, gitu. Ya, itu pertanyaannya. Tingginya letusan yang terjadi. Jadi kalau kita bikin segitiga lagi, gimana tuh? Ini kan gini, ini gini, terus gini, ya kan? Terus apa namanya? Ini ada sudut 20 derajat, terus ini ada 17,5 km. Yang dia tanya adalah sudut di sini, ketinggian ini. H. Ini pertanyaan nomor eh, A. Pakai apa? Sin kostan? Rep. Kan nggak? Tan. Oke. Kita pakai tan 20 derajat sama dengan H per 17,5 km. Ini karena satunya kilometer, jadi nanti kita ubah aja nanti ya. H sama dengan dapat berapa? Eh, 6,3. 6,3 Iya. kilometer. Ya udah. Bentar, aku hitung dulu. 17,5 kali tan 20. Ya, 6,36 ya, sekitar segitulah kilometer. Nah, ini adalah ketinggian gunungnya. Jadi dapat yang jawaban A itu adalah
6,3. Oh, relatif mudah lah. 6,3 kilometer. Terus kita elevasi puncak letusan ya udahlah ya. Dia kan eh, 6,3 kilometer itu tingginya kan. Sedangkan elevasi dari si apa bibir kawah ini BK bisa lihat di sini itu kan 2.700. Jadi kalau kita buat tingginya itu kan ini kan tingginya nih. Ini kan tadi sekitar 6,3 kilometer tingginya. Dan di pertengahan sini ini nih ada suatu elevasi di mana dia tuh 2.700 mdpl. Sehingga biar tahunya adalah hmm, bentar. Pengetahuan elevasi bibir kawah adalah 2.700 mdpl. Berarti hmm, oh ya udah, tinggal di ini aja bentar. Aku hapus ya sesuatu yang bisa dihapus yang mana? Ini aku hapus dulu. Hanya 6,3 kilometer. Terus kalau kita buat gambar segitiganya, aku hapus segitiganya lah ya, biar biar ada yang bisa dicoret lagi. Jadi gini, gini gunungnya, ini, terus ini. Terus ini kan elevasinya tadi di 472 mdpl. Terus di sini ada elevasi 472 mdpl. Ya udah, tinggal kita tambahin dong 472 plus 6,3. Berapa tuh? Jadi sekitar 6.300 meter plus 472. Jadi kita dapat 6.772 mdpl. Dah. Jadi data elevasi bibir kawah ini nggak terlalu penting untuk kita pakai. Jadi kita punya 6.772 mdpl. Dah, gitu Rip. Bisa nggak? Berarti Bisa. elevasi itu dari tinggi posko tambah sampai puncak letusan. Iya, soalnya kan tinggi posko pasti sama dengan dasar bawah ini kalau kita tarik garis kan. Iya. Nah, itu. Makanya eh, tambahnya dari sono. Aman? Ini kita hapus Kalau dulu. yang tinggi letusan dihitung dari gunungnya juga. Tinggi Tinggi letusannya gunung. tinggi tubuh gunung apinya aja. Oh, bentar. Atau bisa jadi dia tuh pengen nanya tinggi letusan tuh yang hancur aja. Paham nggak maksud aku? Ya. Nah, bisa jadi dia nanya yang hancur aja. Tapi kalau nanti dia tanya yang hancur aja, berarti tinggal misalkan 6,3 dikurang. Eh, tapi kayaknya nggak mungkin sih nanya yang hancur aja. Kalau dia nanti nanya yang hancur aja, kalau seandainya ya. Jika kan kita punya 6,3 dikurang berapa tuh? 2.700 dikurangi 472 meter. Ya nggak? Karena kan, aduh, ini segitiganya terlalu banyak ya. Ini kita hapus dulu beberapa. Nah, ini aku hapus dulu ya. Karena kan dasar si gunung ini kan di 472. Terus ada suatu elevasi di sini di 2.700. Sehingga kalau dia tanya sisanya yang ini, ya udah tinggal ini nih. 6,3 kilo itu kita kurangin sama yang ini. Ya, nanti bisa dapat lah itu. Gitu, Rip. Oh, nggak susah berarti ya. Mudah kan maksudnya relatif bisa dijawab. Oke, itu harus di-clear biar ini kita coba di em, soal yang kita bahas tadi. Sekarang jam berapa? 4.39. Oh, udah mau jam 5 juga ya. Ntar, kita ke soal nomor berapa sih? Ini. Em, ini udah ya. Kita lanjut ke sini. Oh, ini waktu ini tadi udah. Perubahan iklim cenderung mengakibatkan mencairnya es dan kenaikan suhu permukaan laut di Laut Es Ross. Faktor utama apa yang menyebabkan lembaran es Ross bergerak ya kemungkinan adalah pelelehan es. Ya enggak? Karena kalau angin kayaknya terlalu berat si es itu tuh untuk dibawa angin. Sedangkan pasang surut dan arus juga nggak akan bisa ngebawa. Jadi faktor utamanya itu karena esnya meleleh. Jadi bidangnya bisa bisa meleleh lah jadinya. Ya. Next. Gelombang panas adalah periode berkepanjangan dengan cuaca yang sangat panas. Fenomena atmosfer apa yang secara utama bertanggung jawab terbentuknya gelombang panas itu ada di hmm, em, yang secara utama bertanggung jawab terbentuknya gelombang panas. El Nino paling.
Monsun enggak. Peningkatan radiasi matahari juga enggak terlalu. Pemanasan tiba-tiba ini juga enggak. Antara E sama D. Tapi kemungkinan adalah yang E. Sistem tekanan tinggi ini akan memiliki P yang rendah. Eh, sorry. T yang rendah. Kebalik. Makanya kemungkinan adalah yang E, El Nino. Kenapa? Ya secara utama bertanggung jawab sebenarnya enggak juga sih. El Nino cuma di satu daerah doang. Maka ini belum tentu juga. Ini secara utama bertanggung jawab terbentuknya gelombang panas. Jadi apa ya? Mungkin sistem tekanan tinggi tapi dia P-nya rendah. Jadi entahlah jawabannya apa. Monsun enggak juga. Antara B lah paling. Tapi ini belum tentu jawabannya E ya. Soalnya ini El Nino itu cuma ada di ekuator. Jadi nggak terlalu global banget. Jadi kita skip yang nomor 25 biar cepat. 24. Apa yang dapat menyebabkan penurunan tingkat ozon di atmosfer? Em, menurut Tarif yang mana? Nomor 24. Oh, bentar. A. A. Peningkatan emisi gas rumah kaca. Aku pusingnya antara A sama B sama D. Ketiga ini bisa bener. Tapi yang C aku nggak tahu. Soalnya kalau yang A ya peningkatan emisi gas rumah kaca kan ya, ya CFC kan. Terus yang B penggunaan bahan kimia berbahaya ya bisa jadi CFC juga. Variasi alami dalam konsentrasi ozon ini juga bisa tapi variasinya nggak terlalu banyak. Jadi kayaknya lebih ke A sih. Soalnya kalau dia sebut bahan kimia berbahaya ini lebih menurut aku lebih ke bahan kimia kayak B3 dan lain-lain itu. Padahal kita makanya CFC, CFC mah nggak berbahaya sama kita, ya. CFC itu cuma berbahaya di ozon doang, di atmosfer aja. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. 23. Dari hasil survei Pulau Sabu, kena kelihatan bahwa masyarakat Sabu dan Karimun lokal memiliki resiliensi iklim. Tahu resiliensi iklim nggak? Apa ya? Belum. Em, ini sih, ini belum aku searching ya, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya resiliensi iklim tuh kayak mereka tuh punya pengertian sendiri dengan iklim sendiri itu, paham nggak? Oh, Kayaknya. Jadi kayak kalau di Pulau Sabu sana tuh mereka bilangnya musim barat, musim timur, bukan monsun, ya kan? Nah, itu namanya mungkin ya, itu namanya resiliensi. Mari kita cari. Resiliensi iklim. Eh, bentar. Tuh, climate resilience pakai copilot yang di samping aja refers to the ability of a system to cope with climate change impact and recover from its effect. Jadi apa ya? Gimana caranya manusia itu bisa survive dengan iklim yang ada gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, hmm, ini jawabannya yang E. Kemampuan satu sistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Karena kalau kita lihat dari sini, climate resilience refers to the ability atau kemampuan dari suatu sistem untuk cope itu apa sih artinya? Ya mungkin tapi lupakanlah itu. Dengan efek dari perubahan iklim dan recover dari efeknya. Jadi apa sih namanya? Ya gimana cara kita beradaptasi aja dengan si iklim itu. Ya, itu artinya resiliensi. Oke, mereka tuh di pulau sana memang panas banget di desa yang di kotanya itu. Ya, terus lanjut ya biar cepat ya. Kita kayaknya Arif juga punya waktu yang terbatas. The Global Circular Models adalah model komputer yang digunakan untuk menyimulasikan dan memprediksi pola iklim. Manakah faktor berikut yang diperhitungkan dalam yang diperhitungkan? Berarti ada 5 kan komponen iklim? Ya kalau komponen iklim ya. Terus kalau kita lihat di sini, gradien suhu dan tekanan, kecepatan dan oh, kayaknya ada deh. Semuanya. Di PPT aku yang iklim ada. Sebelum kita bahas ke eh 5 komponen iklim itu di kriosfer,
atmosfer, litosfer, dan lain. Sebelum itu ada beberapa bagian yang menjadi kontrol iklim namanya. Nah, kontrol iklim itu ada banyak, yang empat ini ada di situ, tapi ada sekitar 10 lagi di sana. Nanti Arif bisa bisa lihat lah, ya. Em, Tahun ini di iklim ya berarti. Iya, kebanyakan tentang iklim berarti. Jadi kalau seandainya ini dijadiin OSP kalian kurang hoki. Karena kita nggak belajar iklim sama sekali. Iklim, piroklastik, udah dua tuh. Nanti kita lihat yang lain-lain. Terus osilasi arktik adalah pola iklim yang mempengaruhi kondisi cuaca di belahan bumi utara. Ini apa sih? Mungkin fenomena atmosfer apa yang terutama dipengaruhi oleh osilasi arktik ya kan? Ya mungkin kira-kira itu. Osilasi arktik tuh mungkin konsepnya mirip ini, El Nino La Nina. Osilasi itu bisa panas, bisa dingin gitu. Tapi ini udah jauh, maksudnya materinya spesifik banget tentang osilasi arktik. Aku nggak pernah belajarin itu lagi. Arctic Oscillation. Ada di sini nih. Em, nih, kalau Arif lihat, jadi ada yang positif phase sama ada yang negatif phase. Mungkin mirip sama IOD ya atau Indian Ocean Dipole sama plus minusnya. Nah, terus ini katanya apa? Kalau dia oscillation-nya positif, high pressure air mass over North America. Jadi high pressure di eh, Amerika, terus kalau dia yang negatif, ini lebih rendah, lebih ringan. Apa yang menyebabkan itu? Ehm, Terus ya ini osilasinya biasa, terus oh, kalau Arif lihat yang dia apa yang positive phase itu kayaknya cuman warm sama wet biasa kayak gini di sini. Sedangkan kalau di sini tuh kita punya yang namanya front, pembentukan eh apa pertemuan dua massa udara gitu. Terus pertanyaannya adalah ini malah ke apa namanya? Kejauhan nanti pertanyaan dia. Yang dipengaruhi oleh osilasi arktik. Yang pasti itu bukan D ya. Itu udah salah pasti. Laut es di kutub utara terbentuknya polar jet enggak, ini polar jet itu terbentuk akibat sirkulasi atmosfer. Pola kekeringan dan curah hujan enggak, karena di kutub tuh kering. Terus kemungkinan adalah yang kemungkinan ya. Pola jalur badai. Arif bisa lihat bahwa ada satu lokasi di situ yang memang dia tuh front, jadi bisa membentuk badai di sana. Ya, harusnya lebih positif yang itu. Yang lain-lain bisa kita hapus. Laut es di kutub utara ya nggak ada ininya. Nah, jawabannya adalah yang E. Pola jalur badai itu udah spesifik banget. Terus ini apa? Wine rose. Ya udah wine rose. Gambar di bawahnya adalah gambar mawar angin pada musim timur. Berdasarkan gambar tersebut, maka arah puncak gelombang di mana? N berapa itu, Arif? 5. 45. Nah, ini kan. Kalau ditanya kecepatan. Kecepatan lihat apanya? Yang warna paling banyak. Ya, paling tebal. Kayaknya paling tebal yang biru. Nanti bisa Arif lihat lah yang warna birunya nggak buram soalnya. Ya, sulit katanya udahlah. Itu tergantung dianya lah. Terus nomor 36. Carlindo. Alah, udah Carlindo aja. Ini soal apa nih? Oh, ini oceanografi. Kelar dong si meteorologinya kok dikit. 37 juga oceanografi kayaknya ini. Sama tadi yang osilasi arktik ini juga OC mungkin. Soal nomor berapa sih itu? Enggak. Belum, belum. Ini masih atmosfer. Oke. Kita lihat esai mete ya. Kayaknya ada. Tapi ini esai mete ini bener apa ya? Ngarang sih jatuhnya. Bukan ngarang. Aku tadi mencoba ngerjain sendiri, tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi logis. Nah, ngelihat kelogisan jawaban aja. Jadi gini, kita coba lihat ya. Ini kita coba sama-sama. Dari hasil observasi meteorologi di lokasi pengamatan gerhana diperoleh suhu, data suhu udara dan kelembaban segini. Kita punya kelembaban relatifnya segitu dan kita punya suhunya segitu. Pergunakan tabel A. Jadi kita harus menggunakan tabel ini untuk dapat jawaban.
Kalau kamu dapat jawaban tapi nggak pakai tabel ini berarti salah. Kira-kira maksud soal tuh kayak gitu. Pergunakan ya, bukan perhatikan. Pergunakan. Untuk memperkirakan ketinggian dasar awan cumulus humilis pada pagi hari di sekitar lokasi pengamatan gerhana matahari. Jika lab straight adiabatik ring segini, nah ini ada kesalahan di soal. Kesalahannya adalah yang ini. Ya nggak, Arif? Itu kesalahan. Karena lab straight adiabatik ring adalah 10 derajat per kilometer. Ya nggak? Hmm. Ya, bukan 10 derajat per 100 meter. Itu gede banget. Bisa bisa stres tuh ini. Jadi ini kayaknya salah. Jadi aku koreksi aja. Ini tuh di 1 per 100. 1 derajat per 100 meter. Ya, kalau dari rumus yang pernah aku kasih ke kalian kan kita punya gini nih. Ini ada tempat yang rendah, T. Aku biasanya tulis TR, apa ya, rendah. Ini akan jadi T tinggi, terendah. Nah, kita akan punya T tinggi itu akan sama dengan T rendah dikurangin left straight dikali H, ya enggak? Nah, ini kan rumus yang selalu aku ulang-ulang. Tapi dari sini kan kita mencari H nih. Ya, kita mencari H. Terus kita mencari TR apa TT? Yang itu. Nih, untuk memperkirakan ketinggian dasar awan cumulus humilis, pasti dia lebih tinggi. Sehingga yang kita cari T yang di tinggi ini. Berarti T tinggi itu akan sama dengan, oh, udah ada ya. T tinggi itu akan sama dengan TR dikulang lalala itu. Nah, kita pengen cari T tingginya ini. Tapi, tapi alasannya adalah, sorry, bukan cari T tinggi. Kita pengen cari H-nya kan. Dia bilang ketinggian dasar awan cumulus. Jadi kalau kita masukin angka nih. T di tempat yang tinggi sama dengan 32 derajat Celcius dikurang 1/100 eh, H gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus mencari suhu ketika apa? T di yang tinggi itu kita harus mencari ini adalah suhu ketika RH 100%. Alasannya adalah nih, ketinggian dasar awan kumulus kan berarti kumulusnya terbentuk. Jadi kita pengen cari suhu di segitu berapa. Nanti kalau udah dapat suhunya baru kita cari rumus yang ini. Jadi rumus yang ini terakhir kita pakai yang atas ini. Kita akan mencari suhu ketika RH 100% dari tabel yang ini. Ini agak tricky dikit, ini mirip dengan Celsius, Reumur, dan lain-lain itu. Aku mau tanya ke Arif, rumus kelembaban relatif selain dari uap air per total uap air itu, tau nggak rumus yang lain dari RH? Enggak. Kita tuh, oh di PPT aku ada, kita punya rumus RH itu akan sama dengan massa uap air, massa yang dikandung, massa yang ada lah ya, per massa jenuh. Itu akan dapat RH. Jadi kalau contoh, kalau dari data ini, kalau kalian punya temperaturnya 50 derajat Celcius, berarti dia akan jenuh di 88,12 gram. Dia jenuhnya di sini. Ini adalah kelembaban untuk jenuhnya atau specific humidity-nya, gitu ya. Nah, coba lihat data kamu. Nah, data kamu kan di 32 derajat. Di mana tuh? Ayo. 32 derajat tuh di antara 30 sama 40. Kamu gimana cara taunya? Lokasi jenuhnya berapa? Nah, caranya adalah punya kamu kan 32 itu di antara 40 sama 30. Jadi ini agak tricky. Mirip rumus Celsius dan lain-lain gitu. Kan karena 32 itu ada di antara ini, jadi aku buat batas baru. Aku punya 32 min 30 per sesuatu itu, apa nanti kita akan dapat vapor kalian di situ, dikurangin 27,69 akan sama dengan 40 min 30 per 49,81 min 27,69. Nah, Arif kemungkinan akan bingung di sini. Itu angka dapat dari mana, ya kan? Ya kan, pusing kan? Kalau di temperatur itu, kalau di fisika kita punya temperatur Celcius, kita punya temperatur Fahrenheit. Fahrenheit kan paling kecil berapa? Yang Arif tahu? 32 kan? Ya, Fahrenheit itu 32 paling kecil, paling tinggi. Lupa. Ini 32, ini kalau nggak salah 212 F. Ini F. Kalau Celsius kan 0, terus ini em, 100. Ya.
Kamu tahu nggak rumus TC, TF, dan lain-lain itu muncul dari mana? Contoh aku punya suhu di sini. Di Celcius itu sekitar 30. Terus di Fahrenheit gimana? Cara nyarinya sebenarnya itu sama aja. Suhu di tempat kalian kurangi yang paling bawah. Jadi kita punya 30 min 0 per yang maksimal dikurang bawah. Jadi 100 min 0 akan sama dengan suhu di sini anggap X. Jadi kita punya X min 32, X min 32 per 212 min 32. Gitu. Sehingga kalau Arif nanti turunin ini, nanti dapat TF sama dengan 5/9 TC min 32 itu, dan lain-lain, itu munculnya dari sini. Kalau kita coba turunkan ini 3/10 ya. Jadi kita punya 3/10 dikali 212 min 32. Berapa tuh? Aduh, udah males lagi. 212 min 32. 180. Jadi ini akan jadi 180. Ini akan kecoret nolnya, 3 kali 18 sama dengan X min 32. Nanti akan dapat X-nya berapa. Nah, konsep yang sama aku juga buat untuk ngerjain yang ini. Kamu punya suhu di 32, jadi 32 min 30 sebenarnya ini sih, boleh dibalik, boleh enggak, kayak yang di temperatur itu. Jadi, ini kalau kamu taruh ini di sini, terus taruh ini di sini boleh. Jadi, 32, 32 min 30 per 40 min 30 itu akan sama dengan sesuatu min 27,69 per 49,81 min 27,69. Nah, nanti kamu akan dapat sesuatu ini adalah apa namanya? Massa uap air kamu ketika jenuh di suhu 32 derajat nih. Ini agak agak panjang karena kalian anak kurikulum merdeka ya kan. Agak nggak merdeka kurikulumnya. Sehingga kalau dari situ tadi aku udah coba hitung ini ya. Nah, dari perhitungan aku nanti Arif boleh hitung karena kita waktunya mepet. Ini akan sama dengan X sama dengan aku dapat berapa tadi? Bentar. Aku dapat 32,114 gram per kilogram. Nah, X yang ini akan jadi apa? Massa jenuh kamu. Massa jenuh. Dah, kalau dapat massa jenuh, dan kita punya RH segini, 70% di soal, jadi kita bisa masukkan RH yang 70% itu ke massa jenuh itu. Caranya, RH kan sama dengan massa yang ada per massa jenuh. Sehingga kamu akan punya apa? Kamu akan punya 0,7 atau 70% sama dengan massa yang ada per 32,114. Sehingga kamu akan punya massa uap air yang kamu punya sekarang itu sama dengan apa tuh? 32 kali 0,7 itu dapat di 22,48 gram per kilogram. Nah, ini massa kamu yang sekarang. Ketika dia itu, nah kalau kita lihat dua itu dua ya, jangan terlalu ini dua dua. Agak complicated, nanti bisa ditonton ulang lah kalau kalau ini. Untung di record. 22,48. 22,48 itu di mana sih? Kalau dari tabel, kalau dari tabel 22,48 itu adalah di antara ini nih, di antara 27 sama 14 ya enggak? Nah, kira-kira itu suhunya suhu berapa? Di sini. Kita tinggal lihat nanti di antara sini sama aja dengan yang tadi, berarti kita punya suhu sesuatu X min 20 per 30 min 20 akan sama dengan 22,48 minus 14,585 per 22,48 ya. Per 27,69 min 14,85. Nah, nanti X ini akan jadi suhu ya. Suhunya nanti kamu akan dapat sekitar 26 derajat Celcius. Kalau dimasukin. Logis nggak? 26 itu ada di antara 30 sama 20. Logis kan? Nah, makanya nanti akan dapat X ini akan jadi T tingginya. Baru kamu bisa pakai rumus yang tadi. T tinggi akan sama dengan 32 derajat min 1 per 100 H. Aku yakin Arif juga pusing dengan hal-hal yang kayak gini. Fisika ada diajarin yang fisika. Iya, ada diajarin ngubah temperatur yang ini gak, Arif? Yang di pojok kanan ini.
Ya, udah ada. Nah, nggak ada kan? Nah, Nggak ada makanya juga sekarang. pusing gimana jelasinnya. Jadi dulu kita tuh pakai yang kayak gitu, makanya muncul rumus kayak gini. Oh, mungkin mirip sama sama si temperatur itu gitu. Jadi sebenarnya rumus-rumus yang aku coba turun-turunin itu biar ngejelasin nih. Kan suhu kamu tuh 32. Tapi di tabel kan 32 nggak ada. Ya nggak sih? Sehingga kamu butuh cari di 32 tuh vapor mass-nya itu berapa atau uap airnya itu berapa di sini. Kira-kira. Nggak mungkin dong kamu langsung bikin rata-rata, oh ini tinggal bagi dua aja gitu. Ya nggak bisa. Alasannya, ya contoh, kalau kita langsung bagi dua, nih, ini Celcius, ini adalah Fahrenheit. Ini kan 32, ini 212, ini 0, ini 50. Ini kalau, 100. Kalau seandainya Celcius tuh di 50, udah pastikah di sini tuh tinggal 212 plus 32 bagi 2 gitu. Nanti dapat rata-ratanya di tengah. Kan nggak pasti. Makanya yang ini juga bentuknya jadi harus diubah kayak yang di rumus kanan itu. Ya, X yang di atas ini adalah massa uap jenuh, massa jenuh, sedangkan X yang di bawah ini adalah suhu. Aku buat X biar mudah aja sih, daripada simbol-simbol yang lain. Relatif lebih susah daripada tahun lalu ya. Ini kalau kita seandainya dapat soal yang ini kemarin lebih enak jelasin ya waktu offline. Ya, gitulah ya Rip, nanti bisa dilihat lagi. Arif punya waktu sampai kamu? Sampai kapan jamnya? Sampai jam 5 sore sih. Jam 5. Iya. Udah kelar kelar kita nih atau OC-nya? Kira kalau nggak hari ini kapan? OC kayaknya bisa deh. Untuk Arif dan Siva kayaknya bisa. Jadi nanti nggak usah aku bahas. Kita akan coba lihat enggak sih. Kalau cuma sampai jam 5 mau lihat esai OC dulu. Kalau emang udah pernah dibahas, biar nggak usah. Ini bentar ya. Loh, kok esai OC nggak ada sih? Ada, kalau nggak salah yang pakai rumus-rumus yang itu ya, kayak kecepatan laut dalam. Oh ya, Ya, nggak maksudnya di gampang. file yang Siva punya ini kok nggak ada? Ada harusnya. Oh ada. Ini, Iya. nggak, Itu ini Astro. itu astronomi. Nah, yang OC-nya yang mana? Hmm, mana ya? Nggak ada, Rip. Oh, di bawah sini masih ada ya? Eh, emang nggak ada? Nah ya? Nggak ada dia. Kosong di aku. Hmm. Hmm, nanti Arif bisa kirimin aja deh itunya. Ya, Oh iya. ini pada kosong jadi kalau memang ada satu item lagi mending boleh screenshot ulang atau apa tapi setidaknya yang kita nggak dapet itu aja di screenshot. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang Arif nggak bisa paham, bisa di chat aku aja atau ya bisa di situ aja nanti bisa dijawab. Dah Arif, Baik. aman ya. Aku tutup titip semangat ke Siva dan Arif juga semoga bisa lulus lah. Dan surat buta warnanya juga udah diurus, semoga waktu 3 jam yang gak terlalu lama. Sama fokus ke apa yang kalian bisa, fokus Meteo C juga boleh. Nanti yang sisanya nyusul esai minimal jawab. Diketahui ditanya kalau nggak tahu apa-apa, tapi kalau memang bisa kerjain aja meskipun agak stuck di jalan itu nanti namanya keliru, bukan salah. Nah ya, aku tutup. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, makasih.